Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film unik berjudul Headcount. Apa jadinya jika kalian pergi ke suatu tempat yang mampu membuat kalian memiliki seorang kembaran? Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja mengantar teman-temannya untuk pergi berlibur. Dari wajahnya sih, pria bernama Evan ini merasa sedih bukan main karena ia terpaksa untuk menemui kakaknya dan tidak bisa berlibur dengan teman-temannya. Bisa dibilang selama bertahun-tahun ia sudah tinggal berbeda kota dengan kakaknya yang bernama Peyton. Tentu saja, liburan kali ini bukanlah sebuah liburan yang asik bagi Evan sendiri karena kakaknya itu lebih tertarik untuk hidup bersama alam. Peyton sangat jarang untuk bermain handphone dan ia sama sekali tidak pernah menggunakan handphonenya untuk berkomunikasi. Sesampainya di bebatuan yang mereka tuju, Evan pun sedikit lebih antusias setelah melihat adanya orang-orang lain selain ia bersama kakaknya. Terlebih lagi, salah seorang wanita dari kerumunan itu terlihat naksir dengan kehadiran Evan yang baru saja ia foto. Dari situlah, wanita berambut pirang pun langsung memanggil Evan bersama kakaknya untuk bergabung dengan grup mereka. Awalnya sih, Peyton sama sekali tidak tertarik untuk bergabung, tapi tidak demikian dengan Evan yang sangatlah suka untuk nongkrong-nongkrong. Usut punya usut, ternyata Evan juga naksir dengan wanita berbaju merah yang bernama Zoe. Dari perkenalan inilah, satu persatu dari remaja itu mulai memperkenalkan diri yang dimana terdapat wanita berbaju hitam bernama Tori, wanita berbaju pink bernama Haley, wanita berambut pirang bernama Camille, dan wanita berkacamata bernama Vanessa. Sedangkan untuk gerombolan cowoknya terdiri dari pria bertopi hitam bernama Sam, pria berkemeja hitam bernama Max, pria berjaket biru bernama Brian, dan pria berbaju warna-warni bernama Nico. Setelah obrolan panjang antara Evan dengan Zoe sudah selesai, rombongan remaja itu pun berniat untuk kembali ke penginapan yang terbilang jauh dari tempat ini. Karena merasa cocok, Zoe bersama Camille sengaja mengajak Evan dan juga Peyton untuk menghabiskan waktu serta menginap di villa mereka. Sebenarnya sih Evan mau aja untuk ikut dengan rombongan tersebut, tapi ia merasa tidak enak hati dengan kakaknya sendiri. Jadinya rombongan itu pun harus berpisah dengan Evan maupun Peyton yang berjalan pergi berlawanan arah. Hanya saja, tidak lama berjalan, Peyton mulai sadar bahwa adiknya itu merasa terpaksa dengan situasi ini. Sudah jelas, Evan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini dan takjubnya ia lebih memilih orang lain daripada kakaknya sendiri. Singkat cerita, rombongan remaja itu sudahlah tiba di sebuah villa yang baru mereka tempati selama 1 hari. Pada awalnya sih, tidak ada hal yang mencurigakan sama sekali dan semuanya berjalan baik-baik saja. Sampai di suatu waktu, mereka semua membacakan cerita seram secara bergantian yang dimana cerita itu harus diambil dari sebuah website. Disinilah titik permasalahan sudah dimulai ketika Evan membacakan sebuah cerita berjudul Hizji yang sama sekali tidak terdengar seperti sebuah cerita. Jadinya mereka semua pun langsung membubarkan acara tersebut dan kembali ke dalam villa untuk berpesta. Sedangkan Zoe bersama Evan malah sibuk berduaan aja sambil berendam air hangat. Pada kesempatan ini, Zoe bercerita bahwa ia hanya menjadi orang ke-9 dari 8 temannya yang sudah berpacaran satu sama lain. Tapi Zoe merasa beruntung dengan kedatangan Evan yang sangat berantusias untuk menemani dirinya. Seiring berjalannya waktu, hari sudah berganti dengan cepat dan Evan baru terbangun dari tidurnya. Merasa puas dengan pesta semalam, ia langsung keluar dari villa tersebut sambil menyapa wanita berambut pirang yang lagi duduk di ruang tamu. Gak lama dari itu, Evan yang lagi mengenakan sepatu malah tidak sengaja melihat sebuah jejak kaki yang mengarah ke sebuah gudang. Setelah diikuti,
Di dalam gudang tersebut, ia melihat sebuah gambar misterius yang terdiri dari 5 orang sedang bergandeng tangan. Tidak diketahui apa maksudnya, tapi yang jelas ia langsung dihampiri oleh Zoe yang berencana untuk kembali bucin pada hari ini. Di sisi lain, Camille baru saja terbangun dari tidurnya dan ia merasa telat karena teman-temannya sudah pada siap untuk berkeliling. Beberapa menit setelah itu pun, Camille langsung mengajak setiap orang untuk buru-buru, terlebih lagi seorang Brian yang masih sibuk dengan urusan dapur. Tapi ternyata, Camille sama sekali tidak menduga bahwa Brian yang ia tunggu sudahlah berada di dalam mobil. Tentu hal ini pun membuat Camille bertanya-tanya, apalagi Evan juga menyuruh mereka semua untuk menunggu seorang wanita berambut pirang, yang dimana ia melihat wanita tersebut sedang berada di ruang tamu, dan mengejutkannya Evan pun langsung diberitahu oleh mereka semua bahwa tidak ada lagi wanita berambut pirang selain Camille sendiri. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama di dalam mobil, sampailah mereka semua di sebuah bebatuan yang mempunyai tingkat ketinggian cukup berbeda. Hanya saja, mereka semua pun malah berpencar satu sama lain, yang dimana Zoe maupun Evan sibuk berkeliling bersama Nico, Haley, dan juga Sam. Sampai di suatu waktu, datanglah seorang Tori yang baru saja naik untuk menyusul mereka. Namun tanpa diduga, Zoe malah lompat dari tebing begitu saja dan membuat teman-temannya panik dalam seketika. Beruntung Zoe tidaklah tewas sama sekali, melainkan hanya mengalami luka robek yang berada di kakinya. Tapi anehnya, Tori yang baru saja terlihat di atas bebatuan malah tiba-tiba sudah berada menghampiri Zoe. Padahal sebelum Zoe terjatuh, Tori baru saja menghampiri Evan dan kawan-kawan yang sedang nongkrong di atas sana. Luar biasanya lagi, Zoe sama sekali tidak sadar kalau ia akan terjun bebas begitu saja. Ia mengaku bahwa ia tidak ingat kejadian tersebut, melainkan ia hanya sadar ketika sudah terluka di atas pasir. Malam harinya, mereka semua sudahlah tiba di villa tersebut sambil bertanya-tanya apa yang dirasakan oleh Zoe. Tapi lagi-lagi, Camille yang melihat Nico sedang berada di dapur kembali terkejut setelah menyadari bahwa Nico sedanglah mengobrol. Dari banyaknya kejadian aneh yang terus menimpa mereka belakangan ini, mereka pun menyatakan bahwa itu semua adalah efek dari alkohol. Tapi tidak demikian dengan Evan yang begitu ketakutan, sampai-sampai membuat Max berniat untuk mengunci setiap pintu. Sialnya, mereka kembali dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang tidak diketahui itu siapa. Namun ternyata, sosok itu adalah Peyton sendiri yang selama ini menunggu kepulangan adiknya. Meskipun begitu, mereka semua pun langsung curiga kepada Peyton karena ia tidak pernah ke villa ini tapi bisa tahu lokasinya. Hanya saja, tuduhan mereka tidaklah benar karena kakaknya itu pernah melacak keberadaan Evan dengan mengandalkan sebuah aplikasi yang berfungsi dengan GPS. Pada posisi ini, sebenarnya Evan sudah diajak pulang oleh kakaknya, tapi tetap saja Evan malah ingin berada di sini untuk menemani Zoe. Jujur aja ya, gua sih kasihan sama Peyton yang begitu peduli tapi nggak pernah dianggap sama adiknya sendiri. Alhasil, Peyton pun harus kembali pergi dari villa tersebut tanpa membawa adiknya yang selama ini ia khawatirkan. Tidak lama dari kepergian kakaknya Evan, sebagian dari mereka pun sengaja berkumpul untuk bermain tebak-tebakan. Namun, di saat giliran Sam untuk menjawab, tiba-tiba listrik di villa itu langsung padam secara mendadak dan keberadaan Sam malah muncul dari dapur. Seketika itu pun mereka semua langsung merinding dalam sekejap, yang dimana hal ini membuktikan bahwa sesosok wujud yang bermain bersama mereka dari tadi bukanlah Sam yang sebenarnya. Ya, ujung-ujungnya biar sama-sama merasa aman, Evan bersama Max dan juga Sam sengaja berkeliling ke setiap ruangan untuk menghidupkan lampu yang mati mendadak. Ketika esok hari, Evan sudahlah terbangun dari tidurnya sambil membiarkan Zoe yang masih tertidur pulas. Kali ini, ia sengaja mengambil laptop milik Brian untuk mencari tahu beberapa fakta mengenai cerita yang ia bacakan. Mengejutkannya,
Evan baru tersadar bahwa pada malam itu ia bukan lagi membacakan sebuah cerita horor, melainkan ia sudah membaca sebuah mantra yang dimana mantra tersebut dapat memanggil makhluk bernama Hisji. Dari keterangan itu, Hisji dipercaya merupakan sesosok makhluk yang mampu merubah wujudnya menjadi siapapun. Energinya juga akan semakin bertambah kuat ketika terdapat sekelompok manusia dengan jumlah 5 orang ataupun kelipatannya. Ketika itu juga, Evan berniat untuk memberitahu kepada teman-temannya bahwa ia tidak lagi ingin berada di sini. Namun, ia malah dikejutkan dengan kehadiran Zoe yang sengaja menyuruh Evan agar tetap bersamanya. Apalagi, Zoe juga berkata bahwa kakinya sudah membaik dan ia disuruh Camille untuk ikut berkeliling menaiki mobilnya Max. Alhasil, Evan langsung bersiap-siap saat itu juga dan ia ikut berpergian sambil ditemani Camille maupun Nico. Sesampainya di suatu tempat, mereka semua pun langsung turun dari mobil yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh Evan. Namun lagi-lagi, Evan sama sekali tidak melihat keberadaan Zoe yang katanya ikut pergi dengan mobilnya Max. Dari sinilah ia pun diberitahu bahwa kondisi Zoe semakin memburuk dan membuat Brian bersama yang lainnya cuma berada di villa untuk menjaga Zoe. Setelah pembahasan itu, Evan pun tidak habis pikir dan ia langsung tersadar bahwa terdapat 5 orang yang sedang berada di dalam villa. Alhasil, ia menjadi panik sendiri pada saat itu serta memutuskan untuk kembali ke villa sambil ditemani oleh Camille. Sialnya, mereka semua sudah bepergian begitu jauh sampai mereka berdua baru tiba di villa itu pada malam hari. Terlebih lagi, kondisi di dalam villa tidaklah normal seperti biasa yang dimana sudah berantakan sana-sini dan terlihat kacau seluruhnya. Malahan, Evan maupun Camille hanya menemukan tanda-tanda dari tindakan bunuh diri yang terjadi di dalam villa tersebut. Anehnya, tidak lama dari itu, Camille melihat seorang Zoe yang sedang terduduk di sekitar api unggun. Sudah jelas, sosok ini bukanlah Zoe yang sesungguhnya, melainkan kelima teman mereka sudah tewas bunuh diri. Di saat yang bersamaan, datanglah Max, Nico, dan juga Vanessa yang baru saja tiba pada malam itu. Tanpa disadari, kedatangan mereka akan menjadi sebuah malapetaka baru karena jumlah dari mereka sudah tepat 5 orang. Pada momen inilah sosok iblis yang menyamar sebagai Zoe langsung menghitung mundur menggunakan jarinya sendiri. Jika diperhatikan, satu jari yang ia tekuk akan membuat satu orang di lingkup tersebut langsung bunuh diri. Beruntung tindakan itu masih sempat digagalkan dan mereka semua pun langsung masuk ke dalam villa. Setelah sadar bahwa posisi mereka mulai terancam, tidak ada lagi tindakan lain yang bisa dilakukan oleh mereka selain memblokir pintu dengan berbagai barang. Apalagi iblis itu mulai mengubah wujud secara bergantian yang tentunya tidak bisa dipercaya. Namun tiba-tiba, lampu di dalam villa itu kembali mati secara mendadak dan Evan pun langsung mengintip melalui jendela. Ternyata iblis itu ingin menunjukkan bahwa ia akan menekuk keempat jarinya, yang tentu membuat Camille, Vanessa, Max maupun Nico langsung berusaha untuk bunuh diri. Ya, bisa kalian lihat sendiri, satu persatu dari mereka mulai bergerak secara tidak wajar dengan melakukan caranya masing-masing. Sialnya lagi, Evan tidak bisa kabur sama sekali karena ia sudah terjebak pada dimensi yang tidak normal. Sampai pada akhirnya, Evan sudahlah pasrah sepasrah-pasrahnya dan ia baru mencari-cari kehadiran Peyton. Walaupun ia sendiri sadar bahwa usahanya tidak akan berhasil karena kakaknya bukanlah orang yang sering menggunakan handphone. Evan cuma bisa mengirimkan pesan suara kepada kakaknya itu dengan harapan bahwa Peyton akan mendengarkan pesan tersebut dan menyadari bahwa Evan tidak lagi hidup. Beberapa hari setelahnya, Peyton sedang berada di dalam perjalanan untuk kembali ke villa tersebut. Tentu ia sendiri sudah khawatir dengan kondisi Evan yang ia pikir masih betah berada di sana. Ketika sampai, kondisi di dalam villa itu sudahlah kembali normal dan membuat Peyton tidak merasa curiga.
Namun sayang, di saat ia baru saja ingin mendengarkan pesan suara dari adiknya, tiba-tiba iblis itu sudahlah datang dan menyamar sebagai sosok Evan. Ya, mau bagaimana lagi, Peyton pun langsung mengajak si Evan palsu untuk bertemu dengan teman-temannya yang berjumlah 4 orang. Kalau menurut gua, coba aja Peyton ikut nimbrung bersama mereka sedari awal, mungkin jumlah korbannya nggak bakal sebegitu banyak. Dikarenakan jumlah mereka ada 11 orang dan yang bisa selamat masih ada 6 orang. Begitu juga sebaliknya, apabila Evan tidak nimbrung, mungkin aja mereka semua masih bisa selamat seluruhnya ataupun masih selamat 4 orang. Tentu aja kesimpulan itu bisa gue ucapkan karena iblis tersebut hanya akan bertindak apabila terdapat 5 orang di setiap aksinya. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film Headcount. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.